selamat datang di podcast Brosai, ngobrol-ngobrol santai. Kenalin, aku Raffi Famisara, kalian bisa panggil aku Minsa. Di sini aku sebagai host. Dan aku Reva, aku di sini juga sebagai host. Di podcast kali ini kita akan bahas mengenai kenakalan remaja atau bullying. Kita akan Kita lembaga Indonesia Network tidak fokus dan tampil kesehatan mental. Ants are not meant to serve grasshoppers. Stop bullying, ingat guys ya. kita akan mengambil kasus dari Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa yang meninggal dunia setelah mengalami perundungan dari teman-teman sekampusnya. Dan kasus ini sama-sama bikin kita sadar betapa bahayanya kalau empati di kalangan remaja mulai hilang. Nah, kita di sini nggak mau bahas ini sendirian, jadi kita kedatangan narasumber kita, Fitriatul Ardi. Maka kita akan menanyakan tentang bullying kepada narasumber kita. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Fitriatul adalah Duta Baca tahun 2022 dan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Bangka Belitung. Jadi kita akan menyapa dulu narasumber kita. Hai Uul. Hai, Misha, hai Reva. Aku senang banget bisa ngobrol bareng sama kalian, apalagi dengan topik yang menarik kali ini. Terima kasih atas kesempatannya ya. Baik, masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Fitri, apa sih itu bullying? Oke, menurut aku bullying itu adalah sebuah tindakan yang secara sengaja oleh seseorang dan itu dilakukan secara berulang kali dan membuat korban tersebut mengalami depresi, gangguan mental, fisik, dan lain sebagainya. Berarti bullying ini sangat bahaya ya? Ya, ini sangat bahaya sekali. Apalagi sampai mengganggu gangguan mental atau Mental, psikis. iya, benar. Makanya teman-teman yang di sana jangan pernah sekali-kali untuk membuli. Yang pastinya dampak bullying ini sangat besar. Iya, sangat Dan besar. beresiko. Ya, seperti kasus Timothy tadi kan, sampai-sampai dia bunuh diri gitu akibat dapat bulian dari teman-teman di kuliahannya. Dan ternyata kasus bullying ini bukan hanya di kalangan remaja, tapi di kalangan orang dewasa pun masih terjadi bullying. Iya. Kamu sebagai mahasiswa hukum pasti paham ya, tentang sisi hukum dari kasus-kasus bullying. Kalau kamu melihat dari kasus tadi, sebenarnya tindakan seperti itu bisa dikenai sanksi hukum atau enggak sih? Iya, tentu. Itu bisa dikenai pidana ya teman-teman. Apalagi yang sudah mengakibatkan kerugian bagi korban tersebut. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU ITE. Di situ pelaku bisa dijerat karena melakukan tindakan kekerasan atau tindakan yang seperti bullying tadi. Jadi ini meskipun pelakunya masih pelajar atau mahasiswa tetap bisa diproses secara hukum ya? Ya, tentu saja. Karena di anak-anak yang dipidana itu ketika dia sudah berusia 12 tahun ke atas. Nah, itu bisa dikenakan pidana sampai pidana anak ya. Sampai dia berusia 18 tahun ke bawah. Nah, itu bisa dikenakan pidana. Jadi beda lagi ya kalau misalkan pelakunya itu remaja ataupun dewasa itu beda ya, Iya, sanksinya itu. Beda. Kalau dilihat dari sosial dan moral, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus bullying atau dari kasus Timothy Anugrah? Oke. Pesan dan moral yang harus kita ambil dari kasus tersebut bahwa satu ketikan saja atau satu kalimat saja itu jika kita membuli seseorang ya, itu bisa berdampak besar bagi kita. Karena menurut saya bully itu tidak ada yang namanya keuntungan, malahan merugikan kita. Seperti yang kasus Timothy tadi, bahwa sebelumnya mereka anak-anak yang berapa orang ya? 7 atau 5 orang itu. Iya. Sebenarnya mereka tidak mengenali Timothy kan, tetapi gara-gara ya kasus Timothy tadi bunuh diri, mereka melakukan pembulian lewat grup WA dan chatnya tersebar luas. Maka dari itu berdampak sangat bahaya bagi mereka, sampai-sampai mereka harus klarifikasi kan di media sosial. Maka dari itu teman-teman, jagalah
pikiran dan lisan kalian serta ketikan kalian dalam bermedia sosial karena ini sangat bahaya sekali. Berarti nggak hanya kekerasan fisik ya bully ini, tetapi juga bisa dari ketikan. Iya, benar sekali. Apalagi sekarang kan zaman media sosial ya, semakin berkembang. Iya. Maka juga semakin banyak itu yang bully lewat media sosial. Gimana tanggapan Fitri terhadap pelaku bullying dan tanggapannya juga terhadap korban bullying? Oke, bagi aku ya, untuk si pelaku bullying itu seharusnya mereka harus benar-benar dihukum gitu agar jerah, agar nanti kedepannya supaya tidak ada lagi pelaku-pelaku pembuli. Karena semakin kita lihat sekarang ini semakin banyak gitu pelaku bully ini, benar kan? Dan juga banyak korban yang merasa dirugikan oleh si pembuli ini. Dan juga untuk korban, semoga kalian bisa sembuh ya dari bulian-bulian para pelaku tadi. Tapi sepertinya ketika korban bullying ini akan susah sembuh, karena kan ketika dia dibully pasti akan melekat banget di Trauma. Iya, punya trauma, iya, rasa benar. trauma. Tetapi bagi saya ya, jika dia pergi kayak konsul ke psikolog, mungkin untuk didengar semua keluhannya, mungkin itu bisa membuat dia agak semakin membaik ya, dan juga melakukan rehab gitu, rehabilitasi terhadap si korban tersebut. Menurut Fitri sendiri, pengamalan Pancasila keberapa dari kasus bullying ini? Oke, menurut saya itu adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena setiap manusia itu wajib diadili dan juga setiap manusia juga wajib dihargai. Menurut Fitri sendiri nih, langkah kecil apa yang dapat dilakukan kita lakukan untuk mengurangi atau mencegah permasalahan ini? Bagi saya ya, kita harus memberi edukasi kepada anak-anak atau ya para mahasiswa, anak sekolahan dan lain sebagainya. Itu harus kita beri edukasi bahwa bully itu adalah sebuah tindakan yang sangat kejam karena bisa merenggut nyawa seseorang maupun mental seseorang. Dan itu tidak ada, yang saya katakan tadi, itu tidak ada dampak positifnya dan itu juga tidak ada dampak manfaatnya bagi pembuli maupun korban tersebut. Kita kan membahas tentang kasus bullying nih. Fitri pernah nggak melihat di lingkungan Fitri terjadi pembulian, korban bullying secara langsung? Saya pernah melihat orang yang membuli itu secara langsung ya. Itu tetapi dia melakukan secara nonverbal dari mulut lah ya, kata-kata ya, kata-kata yang sangat tidak menyenangkan, mengejek orang tersebut. Dan bagi saya itu adalah sebuah perbuatan yang sangat tidak logis Karena menyakiti hati. Iya, benar sekali. Dan itu bisa merusak psikis orang. Benar sekali. Dan Fitri sendiri nih pernah nggak mengalami kejadian bullying? Ya, sebagai manusia pernah lah ya. Iya. Tetapi saya anggap sudahlah. Saya ibaratnya orangnya tipikal ya tidak ngambil hati lah. Jadi saya biarkan saja. Itu bullyingnya yang verbal atau non verbal? Kebetulan nonverbal. Non verbal. Ya, itu ngatain secara fisik ya. Ya apalagi saya punya kelebihan ya. Jadi banyak orang yang kata kayak tit kayak gitu. Jadi gitu lah. Jadi saya tidak ambil pusing dan saya tidak ambil hati, maka psikis saya tidak terganggu dengan kata-kata itu. Tapi juga kadang kalau sudah berlebihan ada juga lah. Berarti bullying dia ini karena bisa dikatakan iri. Ya dengan kelebihan saya seperti ini. Ya, benar sekali. Apalagi sekarang tuh bully ini bukan disengaja ataupun disengaja. Kadang pelaku secara tidak sengaja atau berlindung dari kata bercanda atau Benar sekali. Banyak sih pelaku pembuli itu dia berlindung. Just kidding. Aku hanya bercanda, aku hanya bilang pret. Itu semua pret, teman-teman. Dan sebagai duta baca,
kamu sering kampanye soal literasi dan empati melalui buku atau tulisan, betul? Betul. Menurut kamu, seberapa penting peran literasi dalam mencegah bullying tersebut? Oke. Bagi saya itu sangat penting ya, apalagi pada zaman sekarang itu banyak sekali buku-buku tentang psikolog kan, dan itu pasti sangat banyak mengedukasi orang-orang itu yang si pembaca tersebut, dan sehingga mereka bisa tahu, oh perbuatan ini itu akan berdampak seperti ini, dan jika melakukan hal ini selalu berpikir panjang apakah ini baik atau buruk. Maka dari itu sisi positif dari orang-orang yang suka membaca buku, mereka benar-benar cerdas, mereka benar-benar mengerti perasaan orang lain, dan mereka juga benar-benar menghargai perasaan orang lain. Menurut Fitri sendiri, mengapa korban lebih banyak milih untuk diam daripada speak up tentang kasus dia sendiri? Oke, dari beberapa yang saya lihat ya, terutama juga di film-film gitu, banyak seorang korban itu mereka merasa takut karena yang pertama itu diancam oleh si pelaku, dan juga dari situ dia merasa kayak semakin dia speak up mencoba depan publik itu mereka takut kalau mereka itu nambah dibully oleh si pelaku tersebut. Tetapi padahal itu tidak, teman-teman. Malahan si pelaku tersebut akan dikenakan sanksi, dan juga si pelaku kemungkinan dengan sanksi ini mungkin si pelaku itu bisa jerah. Ada juga ya, kita sebagai korban misalkan kita udah muak dibully terus. Kadang kita juga bisa menjadi pelaku. Ya, benar. Misalkan kayak udah muak, tiba-tiba dia main kekerasan ke si pelaku. Jadi gimana nih tanggapan Fitri mengenai itu? Oke. Nah, itu juga ada ya tipikal orang yang seperti itu. Ada juga yang seperti yang saya katakan awal tadi. Nah, orang yang seperti ini itu dia menyimpan dendamnya itu udah sangat dalam ya, berarti. Ya, ambil contoh ya seperti adik saya. Nah, adik saya dia itu dibully oleh temannya karena lemah gitu. Dan berapa kali sudah dikatakan lemah, dan akhirnya amarah dia tadi dia mendam, dan amarahnya langsung keluar gitu. Dia langsung ngonjok si pembuli tersebut, dan dari situlah bahwa si pembuli tersebut langsung takut. Luar biasa banget ya Fitri. Dan terakhir sebagai duta baca, pesan Fitri untuk remaja-remaja dan mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar sana. Oke, untuk kalian semua jangan pernah membuli ya teman-teman, karena membuli itu merugikan seseorang. Dan juga saya harap kalian menghargai perasaan seseorang, dan juga kalian harus peka terhadap lingkungan sekitar. Jika ada yang orang merasa dibully, kalianlah harus menjadi pemeran untuk menolong orang tersebut. Dan juga pesan untuk para korban pembuli, jangan takut untuk berbicara bahwa kalian merasa dibully, dan itu tidak akan merugikan kalian, dan juga jangan pernah merasa diancam oleh si pelaku. Terima kasih kepada Fitriatul atas edukasi atau penyampaian mengenai bullying ini dari sisi moral, Pancasila ataupun hukum dan lain-lain. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Fitri. Terima kasih juga buat kamu penonton setiap podcast Brosai. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, dan ingat, bersama kita hentikan bullying mulai dari diri sendiri. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Brosai Ngobrol-Ngobrol Santai. Kenalin, nama aku Raffi Famisara, kalian bisa panggil Mesa. Dan aku Reva. Di sini kita kedatangan narasumber yaitu Muhammad Nabil Indonesia dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bangka Belitung, dan dia juga sebagai Duta Genre 2023. Halo Nabil. Dan kali ini kita akan menanyakan terlebih dahulu tentang apa sih itu bullying yang Nabil ketahui? Ya, jadi untuk bullying sendiri, Anda sempat baca dari beberapa panduan gitu ya, dari beberapa textbook, bahwa suatu bully itu adalah perilaku agresif yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk apa? Untuk menyakiti, yang didasarkan pada suatu perbedaan kekuasaan.
Nah, kekuasaan di sini bisa kekuasaan sosial, psikologis, ataupun kekuasaan fisik lainnya seperti itu. Makanya bisa terjadi bullying. Jadi bullying ini bukan suatu hal yang bisa berdampak positif. Iya, rasanya enggak ya. Karena bullying itu sebenarnya nggak hanya memberi dampak negatif ke korbannya, dan ke pelakunya juga. Gitu. Jadi makanya orang-orang yang suka ngebully itu sikapnya gitu kebanyakan jadi salah gitu ya. Gitu. Apa yang sering membuat bullying berkembang di masyarakat, di perkuliahan, atau di mana saja? Nah, jadi kalau menurut Nabil sendiri, bullying itu bisa berkembang dan terus terjadi bahkan dari dulu. Itu karena apa? Karena misalnya kalau di lingkungan kuliah, orang-orang itu cenderung cuek gitu kalau melihat pembulian gitu. Dan orang-orang yang walaupun dia misalnya nggak ngebully gitu, tapi dia diem aja ketika melihat orang lain dibully, itu aku rasa itu yang salah satu yang bikin bully itu tetap terjadi gitu. Jadi walaupun misalnya kita diam-diam aja nggak melakukan apapun, tapi ketika kita melihat ada orang dibully tapi kita tidak melakukan apapun, nah itulah yang bikin bully itu terus terjadi gitu. Jadi sering dianggap remeh. Iya kan? kan. Apalagi sekarang banyak sekali bullying ini berlindung dari kata bercanda. Bercanda, betul sekali. Biasanya kan korban dari bullying ini akan terjadi gangguan mental. Iya, betul sekali. Menurut Nabil sendiri, apakah Nabil sering atau pernah menyaksikan bullying secara langsung? Iya, kalau saya sendiri pernah sekali ya, bahkan dari zaman saya di SD, SMP, SMA gitu ya. Dan terkadang karena aku juga pernah jadi korban bully, jadi ketika melihat orang lain itu rasanya sedih gitu kan. Tapi di satu sisi aku juga takut gitu. Karena apa? Karena tadi orang-orang yang menjadi pembuli itu, pelaku bully itu, mereka punya power yang lebih kuat gitu. Jadi sebagai orang lain tuh aku jadi takut juga gitu. Jadi gimana caranya? Misalnya aku kalau takut itu ya aku bisa ngomong sama guru BK misalnya, atau kedua aku bisa mendekati orang yang jadi korban bully biar apa? Biar dia ditangani dulu gitu. Karena biasanya orang-orang yang bully itu merasa kayak mereka tuh nggak punya teman gitu. Makanya mereka udah jadi korban, terus mereka merasa terisolasi, jadi merasa terpuruk gitu. Makanya kita tuh bisa mendekati mereka untuk seenggaknya ngasih tahu bahwa kita tuh ada gitu. Kenapa korban bullying itu sering memilih untuk diam? Mungkin bukan diam ya, maksudnya aku bukan diam karena mereka mau diam, cuma karena mereka lagi-lagi menurut aku mereka takut. Ya takut ketika mereka harus ngomong, harus speak up, malah si pembulinya itu malah ngancem, malah ngebully gitu ya. Apalagi lagi-lagi mereka punya power yang kuat gitu, jadi mereka bisa melakukan apapun. Mental si korban kan udah down, jadi mereka udah bisa ngapa-ngapain selain itu diam. Iya. Bagaimana pendapat Nabil ketika tahu bahwa korban adalah sebagai pelaku? Misalkan korban udah lama memendam perasaan korban sendiri, jadi mereka memilih untuk bermain fisik. Misalkan korban udah kesel tiba-tiba korban terhadap pelaku buat balas dendam. Iya. Nah jadi inilah sebenarnya salah satu yang aku pelajari juga, bahwa ketika kita itu terlalu diam terus ketika misalnya lagi kesel gitu ya, misalnya ketika dia lagi dibully berkali-kali dibully terus dia diam akhirnya ketika di satu titik dia jadi eksplosif gitu. Dia bisa melakukan apapun hanya untuk mengekspresikan kekesalan dia yang sudah terpendam selama ini seperti itu. Nah kalau aku sendiri, aku merasa bahwa si korban bully ini mereka punya hak untuk membela diri seperti itu gitu. Cuman jadi bingung juga, karena di satu sisi bisa aja balas dendam mereka itu malah memperparah keadaan seperti itu. Jadi mungkin lebih baiknya itu tuh yang berperan itu adalah orang-orang di sekitarnya gitu. Misalnya kan tadi kan pelaku ada pelakunya, ada korbannya, nah ada orang lain ini yang bertugas untuk membantu dia gitu, untuk meregulasi emosinya, jangan sampai dia mendem terus melakukan misalnya
apa sih misalnya bahkan sampai nikah pelakunya gitu, sampai sekarang ada yang ngebom gitu kan kasusnya karena dia apa menggunakan terus gitu. Nah, makanya itu salah satu peran dari orang-orang di sekitarnya untuk menenangkan dan menghentikan itu gitu. Bagaimana cara membangun budaya sekolah atau komunitas yang lebih aman? Ya, jadi kita bisa mulai dari diri kita sendiri gitu. Gimana caranya? Caranya kita pertama pastinya jangan menjadi pelaku bully. Terus yang kedua, sebisa mungkin kita tuh menghentikan kalau ada terjadi kasus bully gitu. Terus yang ketiga, kalaupun nggak bisa, kita bisa mendekati si korbannya untuk apa? Untuk menenangkan dia gitu. Terus yang keempat, kita tuh walaupun apa ya kayak misalnya takut-takut, kita tuh nggak bisa gitu. Kita bisa untuk nggak langsung hentikan gitu, tapi kita alihkan dulu sehingga si pelaku bullying itu hilang fokusnya untuk melakukan bullying gitu. Jadi kita tuh ibaratnya menghentikan dulu itu secara halus gitu. Kalau memang kita masih ada rasa takut. Terus yang kedua kan kalau di sekolah, di lingkungan kuliah itu kan memang tidak ada yang mempertanggungjawabkan terkait dengan kasus bullying. Bahkan itu ada peraturan dari dinas pendidikan gitu terkait dengan kasus bullying. Jadi sebenarnya memang sekolah di lingkungan kuliah itu bisa aman dari kasus seperti itu. Cuma mungkin penerapannya itu masih kurang gitu sih. Apa dampak yang paling bahaya bagi korban bullying? Nah, dampak paling bahaya itu kalau kita lihat dari kasus yang ada, mereka bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Itu yang paling parah banget ya. Karena apa? Karena mereka tuh ketika dibully itu mereka kan jadi stres. Nah, stres itu yang berakhir secara lama, secara kronis itu tuh bisa mengubah cara otak mereka berpikir gitu. Sehingga mereka tadi yang seharusnya mengamankan diri sendiri malah akhirnya berpikiran untuk menyakiti diri sendiri. Biar apa? Biar mendapatkan ketenangan seperti itu. Karena mereka merasa kayak capek nih Betul sekali gitu. Nah, terus yang selanjutnya yang ketiga ya, itu tuh ada namanya gejala psikosomatik. Psiko itu kan berkaitan sama psikologis kita. Somatik itu badan atau tubuh. Jadi ini tuh adalah suatu gejala-gejala fisik itu yang ditimbulkan sebetulnya bukan karena memang fisik kita bermasalah, tapi karena pikiran kita. Itu jadi makanya ada orang-orang yang misalnya detak jantungnya cepat banget, tiba-tiba terus, kemudian mereka sesak napas, ulu hatinya nyeri, demam atau segala macam. Nah itu tuh sebenarnya kalau mereka dicek misalnya tensinya atau pernapasannya itu sebenarnya mereka masih normal-normal aja, tapi mereka merasakan gejala itu. Nah itulah disebut dengan gejala psikosomatik gitu. Nah itu tuh bisa disebabkan karena stres, salah satunya stres disebabkan karena dia diderita gitu. Apalagi sampai stres yang lagi bilang tadi sampai menyebabkan dia down dan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ada nggak sih cara untuk korban bullying untuk tidak memikirkan ke hal-hal negatif seperti mengakhiri hidupnya? Nah sebetulnya itu kan sulit sekali ya, karena coba kita bayangin kalau kita jadi korban bully gitu ya. Kok aku nggak salah apa-apa, aku dibully gitu. Terus orang lain kok diam aja, nggak mencoba menghentikan itu. Terus aku kok ditinggalin sendiri, aku nggak ada teman, aku nggak punya support system gitu. Nah itulah sebenarnya yang membuat mereka tuh mikir yang tidak. Nah kalau pertanyaan mereka tadi, apakah bisa seorang pelaku bullying melakukan hal-hal lain gitu ya, tidak menyakiti dirinya sendiri? Saya rasa sulit sekali gitu. Nah kalau Anda sendiri itu balik lagi itu peran orang di sekitarnya gitu, karena si korban sendiri itu pikirnya udah kacau gitu. Jadi mereka kayak udah yang arah, nggak bisa mikir yang seharusnya seperti itu. Jadi balik lagi itu peran dari orang-orang di sekitarnya. Berarti orang-orang sekitar Iya. ini sangat penting. Iya memang betul sekali gitu. Menurut Nabil, apa peran keluarga dalam mencegah atau menangani kasus ini? Nah, keluarga ini seharusnya bisa menjadi rumah atau tempat kembali yang pertama bagi si anak atau korban bullying gitu. Karena seharusnya hubungan keluarga itu hubungan yang berkaitan darah yang sama, darah daging yang sama gitu, harus menjadi tempat yang paling aman untuk mereka kembali untuk cerita seperti itu. Makanya peran keluarga di sini sangat penting. Misalnya kalau kita punya adik
Walaupun kita sering maksud ibaratnya itu bercanda membuli si adik kita sendiri kan, misalnya kayak dikata-katain gitu, tapi kan itu kan konteksnya memang bercanda dan adiknya pun ngerti gitu. Tapi kalau memang misalnya adik atau kita merasa gitu ada bullying yang dialami, maka itulah peran kita untuk merangkul, untuk menenangkan seperti itu. Karena hanya dengan masalah itu tuh sebenarnya bisa dicegah gitu. Kalau nggak ada dengan maksud aku kalau si keluarganya ada nggak support, bagaimana orang-orang sekolahnya bisa support seperti itu. Makanya keluarganya juga menjadi bagian yang penting. Menurut Nabil sendiri, langkah apa yang bisa diambil ketika seseorang melihat bullying Nah, yang sedang terjadi? Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku selalu menegaskan bahwa orang-orang di sekitar itu berperan sangat penting sekali gitu kan. Yang pertama, kalau kita punya keluarga yang kuat, misalnya kita ambil case, misalnya kita ada di lingkungan perkuliahan. Kalau kita punya power juga, misalnya kita sebagai keluarga, nah kita bisa memanfaatkan power kita untuk apa? Untuk mencegah bullying tersebut. Kemudian yang kedua, kalau kita nggak punya power, maka salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita nggak punya power dan kita punya kenalan misalnya bisa membantu, punya kenalan yang berpower. Nah kita bisa minta bantu ke orang tersebut biar apa? Biar memberikan bullying. Ketiga, kalau tahu dalam power terus kita nggak punya kenalan, maka yang bisa kita lakukan adalah mendekati si keluarga ini untuk lagi-lagi gitu. Walaupun mungkin baik kita maupun keluarga bullying takut gitu ya, tapi ketika si keluarga bullying merasa ada temannya, seenggaknya dia merasa ada teman, seenggaknya dia tuh masih merasa berharga di depannya seperti itu. Tapi biasanya orang-orang sekitar sering memilih untuk lebih cuek karena mereka takut mereka juga ikut dibully. Betul. Dan kenapa mereka memilih untuk cuek? Nah, kalau gitu sebetulnya lagi-lagi karena rasa takut seperti yang mereka bilang tadi kan, bahwa mereka tuh cenderung cuek bukan karena mereka mau cuekin gitu ya, bukan karena mereka nggak ada empati gitu ya, tapi karena mereka takut seperti itu. Makanya kalau case-nya udah seperti ini, yang harus berperan itu adalah lingkungan dari si sekolah atau lingkungan kuliahnya yang harus benar-benar siaga gitu untuk mencegah kasus-kasus bully gitu. Karena walaupun ya kita tuh udah ada regulasi terkait anti bullying di lingkungan pendidikan, tapi kalau pelaksanaannya nggak baik ya bully itu bakal tetap terjadi seperti itu. Jadi kalau dari case ini menurut Anda sendiri itu bisa jadi peran dari petinggi-petinggi kampus misalnya atau guru-guru BK itu yang memang harus lebih applicable terhadap aturan-aturan yang telah dibuat gitu. Tapi biasanya di kampus ini memilih untuk tidak sepihak ke mana-mana dan tidak benar-benar membela korban bullying. Nah iya, sebetulnya untuk apa ya, mereka tuh kadang dia kampus itu dia gitu ya berusaha untuk menutupi itu. Karena apa? Karena mereka berusaha untuk membuat citra si kampus ini atau sekolah ini tuh jadi baik-baik saja seperti itu. Dan itu sebetulnya sangat-sangat refleks ya, karena sebetulnya hal-hal tersebut tuh harus di speak up. Sebetulnya kalau mereka speak up ya, misalnya, dan mereka bisa menindak tegas, orang-orang di sekitar itu bakal lebih respect. Karena apa? Karena ternyata kampus ini tuh benar-benar peduli gitu sama anti bully gitu, sampai tegas banget, sampai misalnya nge-DO pelaku bully. Nah itu sebenarnya bakal lebih baik gitu. Tapi lagi-lagi mereka pengen untuk agar citra kampusnya itu atau sekolah itu baik-baik saja gitu. Padahal kalau kampus menerapkan untuk benar-benar men-DO atau faktor bullying kan artinya mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak kan takut untuk bullying kan. Iya, nah betul sekali. Memang sebetulnya kalaupun si lingkungannya ini itu bisa memberikan tempat yang aman bagi mahasiswa, itu bisa dicegah tindakan bullying itu. Menurut Nabil sendiri, bagaimana tanggapan Nabil soal kasus-kasus yang terjadi kemarin, yaitu kasus Timothy yang sampai-sampai dia sudah meninggal pun masih dibully. Iya. Nah jadi kalau dari kasus Timothy itu mahasiswa Udayana ya, setahu aku dia lagi ngisi skripsi waktu itu. Tapi tiba-tiba aja loncat dari gedung gitu ya, sampai waktu itu kritis terus udah ke UGD akhirnya meninggal. Dan ketika meninggal malah dia yang dapat bulian. Dan yang bikin kaget lagi yang bully itu adalah orang-orang yang seharusnya kita tuh nggak membuli.
sebut aja misalnya waktu ketua BEM, mahasiswa kedokteran, gitu. Seharusnya kan orang-orang seperti itu lebih cerdas, lebih terbuka pikirannya seperti itu. Tapi sebetulnya ya orang-orang seperti itu ya mereka kelihatan memang cerdas gitu ya. Kalau kita melihat ketua BEM, orang-orang BEM gitu, kita melihat keren banget kan, pasti wawasan luas, pasti ketika mereka bersosialisasi bagus pada orang lain. Terus misalnya anak kedokteran gitu kan pasti pintar gitu, pikirnya bagus, maju gitu ya. Tapi ketika ini tidak diiringi dengan rasa empati yang baik, rasa peduli di dalam dari dunia pada orang lain, maka itu tuh jadi sia-sia. Masalahnya mereka bisa unggul di misalnya akademik dia, tapi ketika dia berhubungan dengan orang lain tuh merasa tersiksa. Seperti itu. Makanya di sini yang bisa kita tekankan, kita bisa pelajari bahwa selain untuk pelajaran akademik gitu, pelajaran-pelajaran soft skill atau pelajaran-pelajaran karakter itu penting juga untuk diterapkan di lingkungan sekolah seperti itu. Biar apa? Biar murid-muridnya ini nggak hanya pintar di misalnya bidang akademik, pintar yang lain-lain, tapi pintar dulu gitu untuk gimana caranya menjadi orang yang baik untuk orang lain gitu. Nah jadi ketika sekolah atau kuliah itu bisa menerapkan pendidikan karakter yang baik, maka keluarnya pun bakal lebih baik seperti itu. Kemungkinan sedikit akan terjadi. Iya, minim sekali gitu. Itu sih poin pentingnya. Berhubung kita lagi podcast mengenai bullying dan ini adalah proyek dari mata kuliah pendidikan Pancasila. Mau nanya sedikit nih menurut Nabil, kasus bullying ini masuk ke pengamalan yang melanggar Pancasila keberapa? Kalau kita lihat yang paling itu sih pelanggaran Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sayangnya pelaku-pelaku itu nggak beradab gitu ya, makanya mereka bisa melakukan hal yang keji pada orang lain gitu. Tapi kalau kita telusuri lebih lagi, sebenarnya pelaku begitu juga melanggar sila pertama gitu ya, karena itu kan sila pertama berkaitan dengan ketuhanan Maha Esa gitu ya, berkaitan dengan amalan-amalan gitu yang diajarkan oleh agama kita. Sementara kita juga mengajarkan untuk tidak melakukan bully gitu. Jadi kalau ditanya melanggar sila berapa, sila 1 dan yang utamanya adalah sila nomor 2 gitu. Kalau sila pertama ini bisa dibilang kayak dia juga bisa dibilang berkaitan mengejek ciptaan Tuhan. Iya, mengejek ciptaan Tuhan ya kan. Padahal kalau di agama kita sendiri ya, bahwa manusia itu sudah diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya gitu. Jadi apakah pantas gitu kita melakukan cibiran pada orang lain, membuli orang lain gitu. Sedangkan Tuhan kita pun bilang bahwa kita itu adalah makhluk yang diciptakan sebaik-baiknya gitu. Iya, betul sekali. Dan kekurangan itu sebetulnya bukan untuk kita ejek ya sebetulnya, karena memang manusiawi gitu. Dan kelebihan yang kita punya pun bukan buat dijadikan alasan untuk merendahkan orang lain gitu. Menurut Nabil, apa bahaya terbesar dari cyberbullying bagi remaja masa kini? Nah, cyberbullying itu apa ya? Sebetulnya perkembangan teknologi ini itu tuh dampaknya positif banget. Kita jadi lebih dipermudah lagi dalam mengakses informasi, berkomunikasi satu dengan yang lain. Tapi bisa di sisi juga karena kecepatannya dalam bertukar informasi gitu ya, itu membuat orang-orang yang menggunakan media sosial itu bakal lebih mudah lagi untuk saling membuli satu sama lain seperti itu. Dan yang lebih berbahaya dari cyberbullying ini karena apa? Karena orang-orang yang di internet itu bisa anonim, bisa menyembunyikan identitasnya seperti itu. Dan ketika kita berbicara tentang cyberbullying, maka celaan itu, bullying itu bisa terjadi dari manapun, bahkan dari luar negeri misalnya. Maksudnya tuh spektrumnya bakal lebih luas gitu dan bakal lebih berbahaya. Terus yang kedua itu ketika kita menggunakan media sosial, itu kan tekanan-tekanan dari media sosial itu bakal lebih parah gitu. Jadi memang cyberbullying ini sangat-sangat berbahaya. Jadi bahkan bisa lebih berbahaya dari pembulian yang konvensional seperti itu. Berarti dulunya tidak hanya dari kata fisik, Iya, tapi betul. juga lewat kata-kata. Iya, lewat kata-kata. Apa nih pesan Nabil untuk para pelaku dan korban bullying di luar sana? Nah, makanya
lebih oke dulu kalau kita ngomongin sama si pelakunya dulu ya. Jadi untuk pelakunya kita tuh harus paham bahwa kekuasaan yang kita punya, power yang kita punya itu tidak seharusnya digunakan untuk merendahkan atau menyakiti orang lain. Kita sebagai manusia udah diciptakan sebaik-baik mungkin. Kita punya kelebihan dan di satu sisi kita punya kekurangan juga gitu. Jadi ya kita semua manusia punya kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi nggak ada alasan kita buat menggunakan kelebihan kita untuk membuli orang lain, dan kita tidak punya alasan untuk kekurangan orang dijadikan bahan bulian seperti itu. Dan ingat bahwa orang yang menjadi korban bully itu hatinya sakit banget, dan aku nggak kebayang sih seberapa rasa bersalah itu bakal muncul di hati kalau seandainya si korban itu melakukan misalnya bunuh diri. Itu bakal kacau banget, dan itu bisa bikin si pelakunya ini bisa jadi gila gitu. Jadi pesanku untuk si pelaku ini itu berhenti-hentilah untuk membuli. Karena apa? Karena orang-orang sekitar itu jadi merasa nggak berharga dirinya, jadi terpuruk gitu, dan itu bisa menghilangkan apa sih harapan dia untuk menjalani kehidupannya. Terus apa? Kalian sebelumnya dia merasa gini baru saja nih aku mau menjalankan kehidupanku. Iya, bayangin ada ibu dan ayah udah menaiki anaknya untuk latihan gitu ya. Terus ada ibu dan ayah yang sayang banget sama anak-anaknya, udah dibeliin ini itu, difasilitasi ini itu. Tapi orang-orang lain ngebully. Gimana perasaan ayah ibunya? Gimana perasaan misalnya adik kita dibully, kakak kita dibully? Gimana perasaan? Gitu. Itu kan nggak kebayang, sedih kan? Dan untuk korban bully, aku juga merasakan ya. Aku rasa kita semua pernah merasakan itu, dan rasanya tidak enak sekali ya. Aku mau berpesan bahwa korban bully ini kalian tuh nggak salah ya. Terus yang kedua, kalian itu juga punya orang lain gitu ya, yang masih sayang pada kalian gitu ya. Terus yang ketiga, memang yang salah itu adalah si pelakunya. Jadi tolong lebih lebih bisa menyayangi diri sendiri seperti itu, karena yang salah itu memang bukan kalian gitu. Kalian itu jadi korban. Ya sebenarnya nggak apa-apa untuk cerita gitu ya sama. Enggak, kalaupun kita nggak percaya sama orang lain, kita bisa menuliskannya gitu. Seenggaknya kita bisa meluapkan tidaknya ya. Dan yang terakhir yang paling penting itu bahwa korban bully itu punya harapan gitu untuk kita lebih baik. Nabil sebagai duta genre tahun 2023 nih, pernah nggak Nabil membuat program kerja yang berkaitan dengan pencegahan kasus bullying? Jadi kalau ini sendiri kan memang fokus utamanya itu di remaja ya, ini kan generasi berencana gitu ya. Dan memang si itunya orang-orang dalam itu memang remaja, membahas remaja gitu ya. Dan salah satu topik pembahasannya itu adalah pencegahan bully. Dan untuk program kerja sendiri, kan kalau di genre itu ada setahun menjabat gitu ya. Nah selama menjabatnya itu, kalau untuk program langsungnya itu nggak ada program bullying gitu. Karena apa? Karena bisa aja aku misalnya buat program gitu ya, tapi program itu kurang berefek di masyarakat karena terlalu kaku gitu. Jadi cara yang aku lakukan adalah aku bikin program kerja dengan disisipkan ke games. Kenapa games? Karena games itu kan senang ya kita ngelakuinnya, orang senang, siapapun senang bermain game gitu kan. Bahkan misalnya kalau kita di kuliah, kalau kita dikasih materi sama materi yang diituin dengan games, kita bakal milih yang sama gamesnya kan, bakal lebih seru. Dan kadang ketika kita menyisipkan materi di dalam games itu bakal orang-orang itu bakal lebih menerima gitu. Nah makanya aku menggunakan cara itu gitu. Jadi seluruh materi-materi genre, salah satunya yang paling penting adalah materi-materi perundungan atau bullying. Nah itu aku masukin ke dalam gamesnya. Nah ketika bermain gamesnya itu pun kan di sana terjadi interaksi antara orang-orang yang banyak ya. Kadang itu karena audiens juga bukan orang-orang yang paling kenal gitu. Jadi ketika main games itu kan bareng-bareng gitu, mereka bisa disatukan gitu. Nah dari sana mereka tuh bisa lebih respect satu sama lain, bisa lebih empati satu sama lain gitu. Jadi poinnya di situ gitu. Jadi aku mencoba untuk menyampaikan pesan anti bullying melalui games-games yang aku buat dalam program kerja gitu. Misalkan kayak kami nih lagi mengerjakan tugas
proyek pendidikan Pancasila. Ya. Jadi kami memilih untuk melakukan podcast dan harus menilai sendiri. Ya. Apakah itu efektif atau mungkin cocok untuk disampaikan ke anak-anak remaja di zaman sekarang. Nah, jadi kalau untuk podcast ini sebenarnya salah satu media penyampaian yang baik ya untuk misalnya menyampaikan pesan kasus bullying gitu ya. Karena anak-anak sekarang itu seringkali dengar podcast seperti itu. Jadi memang pendekatan yang teman-teman aku ini bisa banget gitu ya untuk menjangkau orang-orang banyak. Karena apa? Karena memang orang-orang remaja sekarang itu suka dengerin podcast gitu. Sebetulnya kalau memang mau lebih efektif lagi, mungkin podcastnya bisa lebih dibuat gitu ke dalam versi yang lebih disukai oleh orang lain. Misalnya kalian suka apa? Misalnya kalian suka nonton animasi, kalian bisa bikin animasi gitu ya, bully gitu. Karena semakin banyak orang yang suka sama style itu, maka semakin banyak yang nonton. Kalau semakin banyak yang nonton, maka semakin tersampaikan pesannya gitu. Tapi untuk tahap awal membuat podcast seperti ini memang sudah cukup efektif gitu, jangkau orang banyak. Terima kasih untuk Nabil atas penyampaiannya ataupun edukasi dari sisi psikologis, kesehatan maupun dari sisi Pancasila dan lain-lain. Terima kasih juga karena sudah berbagi ilmu dan pengalaman. Saya. Baik, kita akhiri podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton ataupun menyaksikan video kami. Dan bersama kita hentikan bullying dari diri kita sendiri.